Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Saya harapkan Ananda semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ananda semuanya, hari ini kita belajar akidah akhlak dengan materi makhluk gaib selain malaikat, dan juga Ustadz akan menjelaskan tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin dan setan. Makhluk gaib selain malaikat, ada makhluk gaib selain malaikat yang berada di sekitar kita. Dia adalah jin. Di antara golongan itu ada yang beriman dan ada pula yang kufur. Jin yang kufur inilah yang selalu ingin menjerumuskan kita ke jalan yang sesat. Dia akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan hal-hal tercela dan mendekatkan kita kepada dosa. Oleh karena itu, kita jangan mudah terkena bujuk rayuannya. Kita harus membentengi diri dengan cara rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain malaikat, ada makhluk gaib yang harus kita percayai keberadaannya. Makhluk itu mempunyai tugas yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Makhluk itu ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Siapakah makhluk itu? Ia adalah jin. Ada juga makhluk lain yang ingkar kepada Allah, yaitu dia adalah setan. Setan itu yang selalu menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu jin. Jin berarti yang tersembunyi atau yang tertutup. Oleh karena itu, kalian tidak dapat melihat alam kehidupan mereka. Allah menciptakan jin sebelum menciptakan manusia. Jin diciptakan Allah dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Di manakah jin itu berada? Jin juga berada di alam dunia ini, hanya mereka berada di tempat yang kalian tidak dapat melihat atau alam gaib. Allah yang Maha Agung berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Siapa saja yang meminta bantuan kepada jin, ia pasti akan disesatkan. Misalnya, seseorang minta bantuan kepada dukun agar dirinya sembuh dari sakit. Dukun tersebut meminta bantuan jin. Jin memberikan banyak persyaratan. Jika orang tersebut memenuhi syarat dari jin, berarti telah menaati perintah dari jin. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohako. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. B. Setan. Dalam bahasa Arab, setan berarti jauh, maksudnya jauh dari petunjuk Allah atau tersesat. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Jika perbuatan jelek sudah menjadi kebiasaan seseorang, perbuatan itu akan berubah menjadi sifat jelek. Oleh karena itu, hindarilah setiap perbuatan yang jelek. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, ia telah menjadi setan. Setan dapat berasal dari golongan jin dan manusia. Allah berfirman sebagai berikut. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Pada hakikatnya, tugas jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Setiap gerak-geriknya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia. Jin muslim selalu menaati perintah Allah, sedangkan jin kafir menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang selalu mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Mereka mengajak kejahatan dengan cara merayu. Setan dari golongan jin mengajak kejahatan dengan cara membisikkan jahat dalam hati manusia. Manusia yang tidak beriman atau tipis imannya akan mudah tergoda oleh bujukan
rayuan setan. Setan beserta teman-temannya akan tetap menggoda manusia sampai hari kiamat. Mereka menginginkan agar manusia menjadi teman yang abadi di neraka. Nah, bagaimana sikap manusia terhadap godaan setan dan bala tentaranya? Apa yang harus manusia lakukan? Kalian berdoa mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa berdoa saat keluar rumah dengan doa, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan upaya kecuali yang ada di sisi engkau, maka dikatakan kepadanya, cukup sudah, engkau akan dipenuhi kebutuhanmu, akan diberi petunjuk, dilindungi dan diselamatkan dari gangguan setan. Kemudian setan berkata kepada sesamanya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dipenuhi kebutuhannya dan dilindungi oleh Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Oke, sekian pembahasan materi makhluk gaib selain malaikat dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.